Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Alfur Channel. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus Excel tahap 2, dimana saya sudah menyiapkan form yaitu di sini penjualan. Buat tahap 2 ini kita mulai masuk ke penjualan dengan detail rumus sum sama con yang akan kita gabungkan dengan if. Fungsinya dia akan menjumlah item yang lebih spesifik. Kalau misalkan di total di sini cuman global, quantity global, harga global. Sedangkan buat teman-teman yang biasa melakukan penjualan harian, ini sulit untuk membedakan total quantity atau total value per itemnya. Dengan rumus sum if ini kita bisa membedakan total harga per item. Sebagai contoh, kita coba yang sum. Kita langsung aja sum tambah if langsung. Kalau sum biasa, sum kurung buka, ini sum if kurung buka. Kemudian ranknya kita ambil item. Kemudian titik koma. Nah, ada yang titik koma, ada yang koma. Kalau kebetulan saya di sini pakainya titik koma. Kemudian kriteria. Nah, ini yang saya anggap sebagai kunci. Nah, kuncinya itu di rank ini tuh kita mau cari apa? Mau cari sepatu kah, tas, jam dinding, jam tangan, sebagainya. Kalau di sini saya pilih baju aja. Titik koma. Harga itu terserah mau quantity mau harga. Kita coba yang quantity saja dulu. Quantity. Nah, ini rank itemnya. Kemudian ini sebagai kunciannya J4, kita ambil baju. Dan ini D4 sampai D22 itu quantity, atau mau coba ke total harga silahkan. Kalau saya ambil quantity dulu. Nah, di sini dapatlah angka 4. Angka 4 ini sum if menjumlahkan item baju. Tanggal 4 Oktober kita menjual 3 baju. Tanggal 5 Oktober kita menjual 1 baju. Jadi totalnya dalam 6 tanggal ini kita sudah menjual 4 buah baju. Kemudian bedanya dengan conif, kalau conif itu kita mencari berapa kali transaksi baju ini. Kita coba conif. Kita blok item, titik koma, langsung ke kuncinya baju. Nah, cuman 2 kategori. Yang pertama itu rank, yang kedua kriterianya langsung. Kita blok itemnya, kemudian J5 itu kuncinya. Nah, mulai kelihatan. Kalau di jumlah penjualan baju ini sudah mengeluarkan 4 buah baju dalam 6 tanggal. Nah, untuk transaksinya kita pakai conif untuk menghitung berapa kali baju ini ada di dalam transaksi. Kalau misalkan 1 tanggal, 5 tanggal, 10 tanggal, 1 bulan, kita bisa cari di sini. Nah, dari 1 sampai 6
baju ini 2 kali transaksi, jumlahnya ada 4 buah. Nah, kita masuk, anggap saja ini rekap. Ini rekap penjualan kita. Kita cari quantity per item. Kuantitinya berapa? Kita anggap yang ini. Nah, kita pakai rumus yang ini. Coba sum if, kita ambil rank. Nah, untuk yang rekap ini kita harus pakai kunci dengan menekan F4. Nah, setelah keluar gini, ini adalah kunci. Jadi ketika si rumusnya di copy ke bawah sampai ke baju, ranknya ini tidak ikut pindah ke bawah. Simpelnya seperti itu. Titik koma, kita gunakan kunci. Itemnya ini sepatu tas jam dinding. Nah, kita pilih sepatu karena satu row ini. Titik koma, kemudian ke quantity. Nah, karena di sini judulnya total quantity. Quantity ini sama di blok juga. Kenapa yang item ini, yang kriteria ini tidak dikunci? Karena ketika di copy, yang ini harus ikut pindah ke bawah. Kita copy ke tas, ikut ke bawah. Nah, buat ini quantity sama itemnya harus dikunci. Coba enter, Ctrl C, kita copy ke bawah. Dapatlah angka ini. Total quantity sepatu ada 15, tas 6, jam dinding 6, jam tangan 6, rak buku 6, rak sepatu, bed cover, spray. Ini kuantitinya kita udah dapat. Dan secara grand total harusnya sama, 73 item. Kemudian bagaimana dengan total value? Sama, sum if kolom item, F4 kita kunci, titik koma, sepatu lagi, titik koma. Sekarang kita, kalau tadi quantity, sekarang ambil total harga supaya kelihatan nilai value-nya dia berapa. Nah, mulai dapat, copy ke bawah, 12 juta. Nah, secara grand total ini harusnya sama dengan ini, 15 juta. Nah, sekarang ini kayaknya ada satu yang tidak masuk ya. Jadi masuk play. Nanti kita ada teknik pencariannya. Kalau untuk sekarang kita anggap saja ini benar. Oh, nah ini kelihatan. Nah, ini pembelajaran juga bagi kita. Ketika ada kesalahan berarti ada salah rumus. Untuk yang kedua, yang total harganya belum kita kunci, makanya angkanya berbeda. Kita coba kunci, enter, copy 15343. Nah, ini data yang valid. Kemudian kita lanjut ke jumlah item. Jumlah item ini seperti COUNT IF tadi. Berapa kali transaksi sepatu ini dalam 6 tanggal. Kita coba COUNT IF item, kita kunci, jangan lupa titik koma, sepatu. Nah, copy ke bawah. Nah, di sini kelihatan sepatu itu 1 kali transaksi, tas 1 kali transaksi, jam dinding, jam tangan 2 kali, rak buku 3, rak sepatu
sampai baju itu 2 kali transaksi. Jadi selama 6 tanggal ini melakukan 19 kali transaksi dengan nilai value 15.345.000 dan total quantity per itemnya 73 item. Kita mulai gerak cepat. Ini tahap 2. Bagi yang belum belajar dari tahap 1, saya sarankan untuk kembali lagi ke tahap 1 terlebih dahulu. Bisa dilihat di channel saya, Mahir Excel tahap 1 itu sebagai pengenalan. Yang tahap kedua ini mendalami tentang sum dan conif. Kemudian ada yang tahap 3-nya, saya akan coba penggabungan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, saya doakan semoga dengan pembelajaran ini kita makin mahir belajar Excel, kita sama-sama mendalami, karena selama 9 tahun saya bekerja di perusahaan swasta, ini sangat dipakai untuk laporan penjualan dan sebagainya. Saya anjurkan ini untuk dipelajari. Sekian dari saya. 2 hari atau 3 hari ke depan nanti kita akan buat yang tahap 3, tahap 4, 5, 6 sampai kita benar-benar bisa mengelola laporan penjualan kita sendiri. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.